Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Di nama Tuhan, mari siapkan hati kita, pikiran kita fokus untuk kita memuji dan menyembah Tuhan kita. Terima kasih Yesus. Biarlah apa yang terjadi dalam hidup kami boleh mengatakan bahwa Tuhan itu baik. Apa yang sudah Tuhan perbuat dalam hidup kita, itu semuanya baik untuk kebaikan kita. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Katakan semua baik. Semua baik, semua baik. Segala yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana Kau sudah menyiapkan bagi kami Tuhan, telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh hak. Katakan semuanya baik. Semua baik, semua baik. Segala yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku. Kita akan berdiri bersama-sama, katakan semuanya baik Tuhan. Semua baik, semua baik. Segala yang telah Kau beri di dalam hidup kami Tuhan. Amin, amin. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku katakan dengan imanmu, kata semua baik. Semua baik, semua baik. Segala yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami mau katakan apa yang terjadi dalam hidup kami.
Itu semua baik Tuhan, karena semua karena anugerah-Mu. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami percaya Engkau siap memberkati setiap kami yang hadir di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Ya, baik Bapak, Ibu, dan Saudaraku, selamat pagi. Selamat pagi. Ya. Ya, puji nama Tuhan, pagi hari ini kita sama-sama melihat kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini. Kita diberkati Tuhan, kita diberikan kekuatan, dan pagi hari ini Bapak Ibu lewat ibadah ini kita boleh melihat sesama saudara kita diberkati Tuhan. Dan hari ini juga kita akan belajar sama-sama firman Tuhan dengan tema jiwaku haus akan Allah. Mari Bapak Ibu dan Saudaraku, kita akan membaca firman Tuhan ini di dalam Mazmur 63 ayat 1 sampai dengan yang kedua. Mazmur 63 ayat 1 sampai dengan yang kedua. Ya, pembaca ayat akan membacakan ayat ini. Bapak Ibu menyimak, kita akan belajar bersama-sama kerinduan kepada Allah. Mazmur 63 ayat 1 sampai dengan yang kedua. Mazmur 63 ayat 1 sampai dengan 2. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Amin. Ya Bapak Ibu Saudaraku, tema kita hari ini jiwaku haus akan Allah. Ada beberapa ayat yang menyatakan tentang hal ini, jiwaku haus akan Allah. Mengapa Bapak Ibu? Ini menunjukkan bahwa haus, lapar adalah sebuah kegiatan rutinitas hidup kita yang tidak pernah membuat kita bosan. Tidak ada orang di antara kita yang bosan makan, bosan minum, enggak. Itu rutinitas. Ya, dari pagi sampai dengan kita istirahat, kita lakukan hal itu. Nah, kegiatan ini, kehausan atau kelaparan akan makanan sehari-hari yang kita makan, yang membuat kita tidak bosan, rupanya oleh pemazmur Daud ini akan ditarik dalam kehidupan rohani kita. Cuma bedanya Bapak Ibu, apakah kita punya kerinduan, apakah kita punya rutinitas yang seperti kita lakukan makan dan minum tanpa merasa bosan. Jadi kalau pagi hari ini dengan satu tema, jiwaku haus akan Allah, atau jiwaku lapar akan Allah, apakah kita juga punya kerinduan kepada Allah sama seperti kita rindu akan makanan jasmani atau air jasmani kita? Nah, dikatakan oleh Daud di dalam Mazmur 63 ayat 1 sampai dengan yang kedua ini adalah Mazmur kerinduan kepada Allah yang ditulis di padang gurun Yehuda. Padang gurun Yehuda ini sama dengan padang gurun Sif. Ya. Kalau Bapak Ibu ngecek, padang gurun Sif di situ terkenal sekali, di mana padang gurun Sif ini adalah padang gurun yang ekstrim. Ada kalanya padang gurun itu ada banyak kurma. Ada kalanya padang gurun itu ada mata air. Tapi padang gurun Sif ini adalah padang gurun yang ekstrim di mana Daud pernah tinggal di sana. Jadi Daud di dalam pelariannya karena dua orang ini, yaitu Saul yang ingin membunuh dan Absalom anaknya yang semestinya hormat kepada orang tua, demikian juga Saul sebagai mertua yang semestinya sayang kepada menantunya, justru dua orang inilah yang membuat
Daud harus mengadakan pelarian dari padang gurun ke padang gurun. Dia diurapi raja, sebagai raja, oleh Samuel. Oleh imam, dia diurapi untuk menggantikan Saul. Tapi tidak serta-merta, dia kemudian tinggal di istana, dan kemudian menjabat sebagai raja semestinya sebagai raja. Tidak, Bapak Ibu. Ya. Tapi justru Daud harus kehilangan kenyamanan hidupnya. Disinilah ketika Daud berada di padang gurun yang sangat ekstrim itu punya kerinduan, kapan aku bisa ke bait suci. Walaupun Bapak Ibu tentu tahu, beribadah dimanapun itu bisa. Tapi pada saat itu Bapak Ibu, pada saat itu, pada konteks waktu saat itu, Yerusalemlah tempat kiblat orang Israel dalam beribadah. Di Yerusalemlah ada bait suci. Ya. Jadi pelajaran pertama di bagian pertama ini Bapak Ibu. Apakah kita punya kerinduan yang begitu hangat akan ketemu Tuhan? Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, seperti di padang gurun. Dan kemudian kita berkata, aku rindu kepada Engkau ya Tuhan. Saya berharap Bapak, Ibu, dan Saudaraku tidak merasa lelah ketika hari Minggu itu datang. Amin. Aduh, dino Minggu meneh. Enake melaku-melaku. Ya. Tapi mari Bapak Ibu, hati kita kemudian berkata, ini hari Minggu, hari istimewa, saatnya saya bertemu dengan Tuhan yang sudah memelihara hidup saya sepanjang minggu. Aku rindu bertemu dengan Engkau Tuhan. Ada yang menjumpai hari Senin itu seperti padang gurun yang ada kurmanya, tidak terlalu tandus. Ada yang menjumpai hari-hari lainnya, Bapak Ibu berada di padang gurun yang ada mata airnya. Tidak terlalu tandus. Tapi ada kalanya Bapak Ibu ada di antara kita yang mengalami seperti di padang gurun Yehuda. Seperti di padang gurun Sif. Sebuah padang gurun yang sangat ekstrim di mana tidak ada air. Alkitab mencatat tadi di dalam ayat yang kedua, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda, ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu. Jiwaku haus kepadamu Tuhan. Kelelahan hidup kita membuat jiwa kita haus. Tapi ada kalanya ada kalanya dalam kelelahan itu justru dia tidak punya kerinduan kepada Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudaraku, bagi mereka yang tidak menjumpai dirinya, jiwanya, mengalami kerinduan kepada Tuhan, hari ini lawatan Tuhan untuk bisa mengubahkan jiwa yang tidak punya kerinduan itu punya kerinduan kepada Tuhan. Untuk kita bisa membuka jiwa kita, mata rohani kita melihat. Bagaimanapun juga, seperti pujian pembuka tadi. Semua baik, semua baik. Apa benar semua baik? Kalau mata kita gelap, kita tidak bisa berkata semua baik. Tapi kalau mata kita terang, kita bisa berkata semua baik. Apa yang terjadi dalam hidup kita, semua baik. Sehingga kita ketika tiba saatnya, kita berada di padang gurun Sif. Padang gurun yang ekstrim, tidak ada air, tandus, panas. Tapi disitulah muncul kerinduan kita untuk berjumpa dengan Tuhan.
Bapak Ibu dan Saudaraku, kita lihat ya padang gurun Sif ini 1 Samuel 23 ayat 14 sampai dengan yang ke-15. 1 Samuel 23 ayat 14 sampai dengan yang ke-15. 1 Samuel 23 ayat yang ke-14 sampai dengan yang ke-15. Daud di padang gurun Sif. Maka Daud tinggal di padang gurun di tempat-tempat perlindungan. Ia tinggal di pegunungan di padang gurun Sif. Dan selama waktu itu Saul mencari dia, tetapi Allah tidak menyerahkan dia ke dalam tangannya. Daud takut karena Saul telah keluar dengan maksud mencabut nyawanya. Ketika Daud ada di padang gurun Sif di Koresa. Amin. Kalau satu masalah tidak mungkin ringan bagi kita Bapak Ibu. Tapi ini dua masalah yang membuat kita menguras energi, emosi kita, jiwa kita, pikiran kita. Di satu sisi, Daud dikejar-kejar oleh Saul dan Alkitab menulis tekadnya luar biasa Saul ini. Daud takut karena Saul telah keluar dengan maksud, tujuannya jelas, mencabut nyawanya. Tadi saya katakan ada dua masalah. Kalau saat itu Daud berada di tempat yang enak, mungkin agak ringan. Sekarang dia berada di padang gurun Sif, sekarang dia berada di tempat yang tidak nyaman, sementara di satu sisi dia harus mempertahankan nyawanya dari kejaran Saul. Artinya apa Bapak Ibu? Padang gurun Sif ini tidak dapat dihindari oleh Saul, oleh Daud. Dia harus berada di tempat itu, harus dilewati. Harus dilewati. Jadi Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita belajar nomor 2, bahwa Alkitab dengan peristiwa Daud yang berada di padang gurun Yehuda ini, menunjukkan kedewasaan kita sebagai orang Kristen yang bertanggung jawab. Ada orang yang berkata, hidup ini perjalanan hidup. Bukan pelarian. Kalau perjalanan hidup harus dinikmati, harus dihadapi. Tapi kalau pelarian, itu orang tidak mau menghadapi kenyataan hidup. Hidup ini bukan pelarian Bapak Ibu. Daud harus ada di padang gurun Sif itu. Harus melewatinya. Kalau kita lihat perjalanan Daud di Kehela. Kemudian setelah itu Daud harus melewati sebuah padang gurun. Yang disebut padang gurun Sif. Harus dihadapi. Dengan segala resikonya harus dihadapi. Tempatnya tidak enak, sementara di satu sisi dia berada dalam masalah dikejar-kejar oleh Saul. Harus dihadapi Bapak Ibu. Hari-hari ini hari-hari yang sangat berat Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu dengan kekuatan Tuhan harus menghadapi kenyataan hidup yang tidak makin mudah. Jadi pelajaran yang kedua menjadi orang Kristen yang dewasa. Ya. Pelajaran pertama tadi, kita punya kerinduan kepada Allah sekalipun kita berada di padang gurun. Pilihan. Ketika di padang gurun kita mau protes kepada Tuhan, ketika kita di padang gurun kita kemudian marah kepada Tuhan, ketika kita di padang gurun kita tinggalkan Tuhan, atau kita punya kerinduan seperti Daud. Supaya kita dewasa Bapak Ibu. Jadi pelajarannya, apapun keadaan yang kita hadapi, ya, sekalipun kita berada di dalam lembah yang paling rendah sekalipun. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang sekarang usahanya macet, itu seperti titik nadir ya. Atau punya kesehatan yang tidak baik-baik.
atau punya problem masalah rumah tangga yang rumit, menghadapi mertua, menghadapi istri, menghadapi anak, menghadapi suami, seperti di dalam titik nadir itu. Tuhan tidak pernah memaksa Bapak Ibu untuk memilih dia sebagai tempat pengharapan. Tidak pernah Tuhan memaksa Bapak Ibu untuk memilih Tuhan sebagai tempat andalan hidup. Tuhan tidak pernah memaksa. Tuhan menghormati Bapak Ibu atas pilihannya. Tapi kita, pelajaran yang kedua tadi, menjadi orang Kristen yang dewasa. Orang Kristen yang dewasa itu orang Kristen yang tahu bahwa Allah sumber pengharapan kita. Allah yang kita andalkan. Dengan Allah kita hadapi persoalan yang rumit sekalipun. Ya Bapak Ibu Saudaraku, jadi tidak mudah untuk kita berbicara tentang kerinduan kepada Allah ini. Harus muncul dalam hati kita. Seperti Bapak Ibu tadi ya, kan jiwaku haus akan Allah. Suasana panas begini kan ya. Udaranya panas. Kalau saya ngajak makan istri saya kan es jeruk kan gitu dia. Apapun makanannya. Yang penting minumnya enggak apa-apa. Saya enggak promosi. Nah, tapi istri kan kadang dia selalu es jeruk, dia selalu es teh gitu ya. Tapi saya punya pilihan lain ya. Cuaca panas apapun, kalau ditanya sama minumnya apa? Air putih panas. Saya selalu minum air putih panas. Ada kerinduan kan? Dalam suasana panas itu kita ingin minum. Entah itu dingin, entah itu panas, yang penting kita punya kerinduan. Sama seperti itu Bapak Ibu. Punya enggak jiwa kita rindu kepada Allah sekalipun kita berada di padang gurun? Punya enggak kita? Aku kok ada di sini Tuhan? Kondisiku parah ini Tuhan. Aduh Tuhan, bener-bener parah ini Tuhan. Enggak apa-apa, Bapak Ibu ngomong aja kepada Tuhan. Bebas ngomongnya. Karena kita itu seperti anak dengan Bapa. Punya masalah berat ini Tuhan. Sampai saya nggak tahu apa yang harus aku perbuat. Tapi itu menunjukkan kerinduan Bapak Ibu. Dibandingkan kita meragukan Tuhan. Dibandingkan kita marah kepada Tuhan. Dibandingkan kita ngambek kepada Tuhan. Ya. Tapi ini kerinduan. Sama seperti kita, dalam suasana apapun kita rindu minum, dalam suasana apapun kita rindu makan, ya. Demikian jiwa kita. Jiwa kita Bapak Ibu. Jiwaku haus akan Engkau ya Tuhan. Nah Bapak Ibu dan Saudaraku, kehausan jiwa akan Allah saat di padang gurun inilah. Mazmur 27 ayat 4 sampai dengan yang ke-6. Ini cerita ini bersambungan loh Bapak Ibu ya. Jadi walaupun pasalnya beda, tapi ceritanya itu bersambungan. Daud menulis di Mazmur 27 sama, ceritanya itu kondisinya sama. Dikejar-kejar oleh Saul. Dikejar-kejar oleh Absalom anaknya yang ingin menjadi raja, ingin membunuh juga. Lihat ini. Bagaimana kerinduan Daud? Ya, tolong dibaca. Mazmur 27 ayat 4 sampai dengan 6. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku.
Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu, mari kita pelajari ini. Ini isi dari kerinduan kita kepada Allah, ya isi kerinduan Daud kepada Allah, dan itu sekarang isi kerinduan kita kepada Allah bagaimana? Di saat di padang gurun, Daud itu punya kerinduan, aduh, kapan aku bisa di baitnya ya? Sekali lagi Bapak Ibu, kita hidup di zaman perjanjian baru. Alkitab sendiri berkata, tiba saatnya orang akan menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Artinya di dalam roh itu menunjukkan tidak ada satu tempat khusus. Tidak ada satu tempat khusus yang kemudian kita berkata ini tempat suci, ini tempat kudus. Tidak ada Bapak Ibu. Itu di dalam roh. Jadi dimanapun Bapak Ibu berada, dimanapun itu berada, itu adalah tempat di mana roh Allah ada. Tetapi yang penting pada saat penyembahan kita itu menyembah di dalam kebenaran. Allah yang kita sembah itu benar. Jiwa kita itu benar. Itu dalam kebenaran. Ya. Menyembah dalam roh. Itu kita kan. Tapi zamannya Daud itu punya kiblat. Sama seperti Daniel. Daniel dibuang di Babel, kemudian dia katakan, seperti biasanya Daniel menyembah Tuhan 3 kali sehari dia menyembah Tuhan dan selalu mengarah kepada kiblatnya di Yerusalem. Jadi sejak dulu itu sudah ada. Yahudi itu sudah ada kiblat. Tahu maksudnya Bapak Ibu ya? Tahu ya? Kalau ada yang copy paste, itu 2000 udah tahu mereka. Udah tahu kiblatnya. Tapi sekarang kan kita nggak mengarah ke Yerusalem. Orang Israel itu mengarah ke Yerusalem. Orang Samaria artinya orang Israel yang campur aduk dengan bangsa lain itu Samaria. Bukan bangsa di luar Yahudi. Itu bangsa Yahudi yang kawin dengan orang bangsa lain yang akhirnya dianggap benihnya itu tidak murni. Maka orang itu disebut orang Samaria. Nah orang Samaria menyembahnya itu di Gunung Gerizim. Sementara orang Israel murni menyembahnya di Yerusalem. Tuhan Yesus katakan, ada waktunya orang tidak menyembah di Yerusalem, tidak menyembah di Gerizim. Tapi menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah konteksnya Daud ada di padang gurun. Pada saat itu ada kiblat. Kalau kita, Bapak Ibu, dimanapun kita berada, ketika kita merasa hidup ini seperti di padang gurun, punya nggak kita kerinduan akan bait suci Allah? Kerinduan untuk beribadah di bait sucinya. Maka di tempat Bapak Ibu berada dimanapun, berlututlah di situ. Amin. Allah ada di situ. Nggak perlu kita kemudian cari mana kiblatnya. Nggak perlu. Allah ada di situ. Ini kerinduan kita kepada baitnya. Nah di dalam baitnya inilah, di sanalah kita bisa menyaksikan kemurahan Tuhan. Pak Ferry, aneh nggak ini Pak Ferry? Ya di padang gurun, ya tadi kan ayat tadi berkata, ya dikejar-kejar oleh musuhnya. Enggak disebutkan musuhnya, tapi musuhnya sudah pasti tahu. Itu adalah Saul dan Absalom. Tapi bagaimana mungkin dia bisa melihat kemurahan Tuhan? Ayat yang keempat berkata, mari coba kita lihat ayat yang keempat. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Menyaksikan kemurahan Tuhan. Sekarang aku ada di padang gurun Tuhan, aku rindu di suatu saat saya ada di bait suci-Mu sana. Saya bisa melihat kemurahan Tuhan. Bisa nggak kita melihat kemurahan Tuhan?
Pada waktu Bapak Ibu di padang gurun di mana roh Allah ada di situ, kemudian Bapak Ibu kemudian berlutut menyembah Tuhan, ya tentunya kan tidak terlalu ini Bapak Ibu ya, jangan terlalu sok rohani ya. Maksud saya ketika Bapak Ibu hatinya galau ini, seperti di padang gurun kan hatinya galau gitu ya. Hatinya galau, sedih atau Bapak Ibu. Kalau saya katakan berlutut bukan berarti secara jasmani kemudian Bapak Ibu berlutut. Bukan, diam aja Bapak Ibu. Bahkan dengan mata terbuka, tapi pikiran Bapak Ibu berkata dalam hati ini, Tuhan aku dalam keadaan enggak nyaman ini Tuhan. Tolonglah aku Tuhan. Ya. Di sanalah kita, maksudnya ketika kita hati-hati kita mengarah kepada baitnya, di sanalah kita bisa menyaksikan kemurahan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Jangan mata rohani kita gelap. Buka mata rohani kita. Lihatlah betapa baiknya Tuhan. Ya. Yang kedua Bapak Ibu. Di sana kita bisa melihat baitnya. Kata baitnya ini, saya enggak usah bahasa aslinya ya. Baitnya ini menunjukkan hadirat. Hadirat ini menunjukkan kehadiran Allah. Banyak kita menyembah Tuhan itu, ya di poin kedua ini banyak kita gagal Bapak Ibu. Kita berlutut, kita berdoa atau apapun posisi Bapak Ibu. Pernah nggak kita merasakan betul-betul Tuhan itu hadir di tengah kita, di dekat kita? Pada waktu kita ngomong, pada waktu kita bicara, betul nggak kita berbicara di depan pribadi yang mendengarkan kita? Ini hadirat Tuhan, baitnya, menikmati baitnya. Kan lagunya itu ada. Dan menikmati baitnya. Ditambahin kan, gitu. Menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Benar nggak kita menikmati hadirat Tuhan? Kok ada Tuhan di sini? Kok ada Tuhan? Terima kasih Tuhan. Saatnya sekarang saya mau bicara dengan Engkau Tuhan. Ini kita merasakan. Yang pertama tadi kan kita melihat kemurahan Tuhan. Iya ya, sekarang saya ngalami nih keadaan tidak baik. Tapi aku ingat loh, banyak peristiwa-peristiwa yang sudah saya lewati itu, yang hampir sama dengan kejadian ini, tapi Tuhan tolong. Dan kemudian kita ingat kemurahan kebaikan Tuhan, aku ingat ini. Sekarang yang kedua, kita merasakan Tuhan hadir. Jangan sampai kemudian kita berlutut, kita kemudian menyembah Tuhan tanpa kita merasakan Engkau ada di sini Tuhan. Jadi jiwaku haus akan Engkau Tuhan. Akan apa? Hadirat Allah. Jiwaku haus akan Engkau Tuhan. Akan apa? Kemurahan-Mu Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu. Di sanalah kita merasa aman. Di sanalah kita merasa dilindungi Tuhan. Di sanalah kita merasa seperti Tuhan mengangkat ke atas gunung batu. Ya. Ayat yang kelima dikatakan, sebab ia melindungi aku di pondoknya. Bukan pondok dalam pengertian, ya Daud memang pada saat itu dalam fisik, di pondok Tuhan itu, di bait sucinya itu dia berlindung di situ. Secara fisik memang begitu. Ya. Tapi kalau kita, Bapak Ibu, kita ini, ya ketika kita merasakan tadi hadirat Tuhan, saya tuh merasa dilindungi. Yang kedua merasa nyaman, ia menyembunyikan aku ke dalam persembunyiannya di kemahnya.
Ia mengangkat aku ke atas gunung batu, ayat yang kelima. Jadi semuanya ini menunjukkan dilindungi, aman itu seperti ada gunung batu, ya. Terjemahan lain itu gunung karang, kemudian kita berada di atasnya itu. Andai kata ada ombak, dipecah oleh gunung karang itu. Kita aman. Aman bukan berarti udaranya sepoi-sepoi. Aman dalam pengertian ada ombak besar. Aman dalam pengertian di badai itu ada, di cuaca di padang gurun itu ada. Tapi kita aman. Terlindungi oleh Tuhan. Inilah yang kita rindukan Bapak Ibu. Jiwaku haus akan Allah karena di sanalah ada pertolongan Tuhan. Yang keempat Bapak Ibu. Nah ini dia. Yang keempat Bapak Ibu. Bisa nggak dalam keadaan yang tidak baik di padang gurun itu kemudian seperti Daud berkata, aku rindu mempersembahkan korban. Amin Bapak Ibu? Iya. Ada 3 orang yang jawab amin. Bapak Ibu ingin diberkati Tuhan? Iya, ada 154 orang yang berkata. Enggak Bapak Ibu, saya tidak mengarahkan Bapak Ibu, ya apa ya, ya memang memberi korban itu gampang-gampang susah ya. Gampangnya ada berapa? Ada 2 kan, gampang-gampang susah. Lebih sedikit susahnya. Gampang kenapa? Karena punya hati. Punya hati Bapak Ibu. Ini gereja ini kan renovasi, mulai Natal itu kemudian saya lihat ini catnya kok ngelontok kabeh, catnya kok jelek apa. Saya lihat atap di sebelah sana bolong. Udah. Puji Tuhan, ada anak Tuhan yang berbaik hati, mau berkorban. Ya. Saya pun juga begitu Bapak Ibu. Saya kan harus ngasih contoh. Baru kali ini kan saya sampaikan. Ya. Saya dengan tukang bersih-bersih. Sampai kemarin pun, waktu Bapak Ibu ada bansos, saya pulang sampai tanya istri saya. Yang lihat saya di sini tanya. Jalan dari sini ke mobil aja saya tertati-tati. Sampai di rumah, mau ngambil minum aja, nggak bisa. Ini saya parah. Tapi aku cinta Engkau Tuhan. Jiwaku haus akan Engkau Tuhan. Mempersembahkan korban dengan sorak-sorai, mempersembahkan korban dengan kegembiraan, bukan dengan keberatan. Ayat 6 ini berkata, maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Di sanalah di bait sucinya, Daud punya kerinduan mempersembahkan korban. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, ungkapan jiwaku haus akan Allah diungkapkan oleh beberapa tokoh dalam Mazmurnya. Saya nulis di Mazmur aja Bapak Ibu, tempat lain juga ada. Ya, di kitab 1 Samuel ada, tapi saya batasi aja Bapak Ibu. Bani Korah, Mazmur 42 ayat 1 sampai dengan yang kedua berkata, seperti rusa merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau Tuhan. Jadi jiwa yang haus itu diumpamakan seperti rusa yang merindukan air. Daud kemudian menulis dalam Mazmur 63 yang tadi kita pelajari, seperti tanah kering dan tandus tiada air, demikianlah jiwaku yang haus akan Engkau Tuhan. Mazmur 143 ayat yang ke-6, Daud kemudian berkata, seperti tanah yang tandus, demikian jiwaku, sama dengan Mazmur 63. Ungkapan-ungkapan yang menunjukkan, aku haus akan Engkau Tuhan. Ini gairah Bapak Ibu. Gairah yang menunjukkan, aku haus akan Engkau Tuhan. Ya.
Baru setelah itu kemudian kalau Bapak Ibu membaca dari Bani Korah ini orang Lewi yang melayani Tuhan lewat pelayanan musik, lewat pelayanan penyanyi. Kemudian dia menulis syair di dalam Mazmur 42 ini. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Nah, itu ditulis oleh Bani Korah. Nah, ungkapan lain dari jiwaku haus ini, Tuhan Yesus katakan justru, ya, mari Bapak Ibu, kita bangkit berdiri, kita baca bersama-sama. Matius 5, ayat yang ke-6. Pemain musik tolong siap-siap, silakan maju ke depan. Kita baca bersama-sama dan kemudian saya akan memberikan penjelasan sedikit saja sebelum kita tutup. Kita baca bersama-sama. Matius 5 ayat yang ke-6 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Katakan amin. Ya, penjelasannya singkat begini Bapak Ibu. Haus akan Allah adalah haus akan kebenaran. Sama seperti jiwaku haus akan Allah, itu sama seperti haus akan kebenaran. Dan kebenaran itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6 dikatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Miliki hati yang haus akan Allah, akan kebenaran. Dan kebenaran itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan. Katakan ajaib Kau Tuhan. Ajaib Tuhan. Naikkan pujian ini. Kami memuji kebesaran-Mu. Jiwaku haus akan Engkau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Dengan jiwa yang haus akan Engkau Tuhan, kami ingin menaikkan doa dan permohonan kami kepada Engkau Tuhan. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.